Ini sudah dua. Pakai itu. Malah enak pakai ini Pak, lebih kenceng malah. Lebih kenceng suaranya. Pakai layar ini aja. Apa gimana? Nanti pas mesti ngikutin rapat bisa pakai itu. Gimana lah? Tapi terserah jenengan sih. Tapi nek ini lah itu suaranya kan segitu. Nah kalau kayak ini kan langsung coba dimatiin dulu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau pakai ini kan dipelanin. Enggak gitu nanti. Coba ya aja Pak Eko. Pak Eko enggak usah gabung enggak apa-apa. Lihat ini aja nanti. Nggih. Iya, enggak usah. Itu menurut diri dari aktivitas. Ini malah nanti nggak bisa. Aku nungguin nggak kerangkep aku ngomong. Tante mana mobil Pak Sopon? Kan Pak di biasanya. Apa nih? Ini sudah ada pemateri belum? Belum. Ayo maksudnya di sini siapa gitu. Jadi kan Gitu. langsung bicara lewat situ kan enggak apa-apa. Oh, bisa. Ya di chat. Untuk apa itu? Hah? Maksudnya yang untuk apa? Tilawah katanya. Oh, tilawah. Atau apa, Pak? Atau Bener. macam. Duh. Itu saya kan Atau bantu admin. Sampel, bisa bantu admin. Ada semuanya. Zaman itu ada. Zaman corona. Lah ini saya malah baru belajar ini. Gak apa-apa, sukses sih. Tapi ini saya pengen apa? Enggak tahu. Tapi nggak usah itu ya, nggak usah kamera nggak apa-apa. Apanya? Nggak usah muka, nggak usah. Kalau muka ya, atau nek tilawah, kalau ngoceh. Kan? Surat apa? Nggak usah. Nggak usah ya. Yang belajar surat apa lagi? Belum mulai. Tapi Nanti siap ya. Sealaman ya. Iya apa ya? Medsos apa itu? Temanya apa itu? Biasanya enak.
dia. Alhamdulillah sudah masuk berapa ini? 28-an. 28 ya? Ya, 28. Insyaallah setelah 5 menit lagi insyaallah nanti kita akan mulai. Semoga bisa ini gitu. Teman-teman para murabi ya bisa beri tanya bisa segera masuk biar maksimal karena kita mengundang beliau dari dosen Sulam Ibu Vicky Saputri. Persiapan sambil menunggu Allah 5 menitan lagi kita akan mulai acaranya. Ditulis saja Pak lewat pesan. Caranya sih. Call message. Ditulis saja Pak. Biar tersampaikan. Masuk tapi cilik ya. Online terlalu lama Pak. Kalau online itu terlalu lama itu setengah jam. Iya 15 menit ya harusnya. Lahirkan pemimpin adil sejahtera.
Iya, ternyata ya, kayaknya sih bisa. Tak tanya bisa. Au, au, au. Udah pada masuk. Dua enam tambah ini 30-an nih. 33. Alhamdulillah sudah bertambah 30-an. Insyaallah ini sudah 19.40, 2 menit lagi insyaallah kita mulai. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Oh, enggak. Tak dengerin tadi. Kayaknya cetak, Pak. Tadi pas Mars itu cetak-cetak sih. Enggak ada itu. Nanti kita mulai kayak beliaunya udah hadir ya. Harusnya sih Ya gitu. iya. Biar enggak kosong. Tapi kalau mau sambutan misal, ya tetap nunggu yang ada yang hadir ya. Apa beliau yang hadir. Kan biar dari awal sih ya. Masa terus mulai tempo berdua ya. Enak ya. Ini nggak ada sambutan langsung. Oh, enggak ada. Jadi karena ini nggak ada nggak ada moderator, jadi nanti langsung saya pembukaan, kemudian tilawah, langsung tampilkan beliau. Oh gitu. Karena sambutan ini sama, positifnya lah. Oh ini ada DVD sambutan. Ini tuh acara partai atau acara apa ya? Partai. Belum ada ya? Belum. Tapi aku nggak apa ya. Insyaallah kita akan segera mulai sambil nunggu beliaunya. Oke, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wabillahi kepada rekan-rekan semuanya yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini di acara PPW DPD PKS Jepara. Tak lupa tentunya kepada Ketua DPD, Sekretaris, Bendahara dan semua jajaran yang kami hormati, Ketua BK dan juga beserta seluruh jajarannya yang kami hormati pula, yang alhamdulillah tentunya dengan agenda pada malam hari ini yang merupakan program dari bidang kaderisasi bisa terselenggara bersama antum semuanya dan semoga memberikan manfaat yang lebih untuk kita semuanya. Oke,
Oke. Suaranya sudah lebih keras? Oke, ya. Terima kasih. Oke. Syukur kita kepada Allah Taala atas semua nikmat karunia-Nya yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat insyaallah senantiasa melebar kepada seluruh dunia dan semoga kita telah mendapatkan syafaat ummah. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, ada beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua nanti tilawah, yang ketiga nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Iki Putri Aristia, yang semoga nanti bisa kita simak bersama dan menambah ilmu wawasan untuk kita semuanya dan tentu untuk dakwah ini khususnya di Jepara. Kemudian dilanjutkan yang keempat tanya jawab dari materi yang disampaikan oleh beliau, yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Alhamdulillah Allah dan juga para asatidz semuanya, marilah pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kami antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Yang selanjutnya, insyaallah tilawah yang akan dibacakan oleh Abdul Karim Beni Diarinton. Langsung saja kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Yang lainnya monggo bisa link Zoom tapi tidak. Volumenya di itunya di pol kayak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واقسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Akhuna bin Yarintan yang telah membacakan taujid Robani kepada kita semuanya. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang selanjutnya dan nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Iki Putri Aristia. Namun sebelumnya kami akan bacakan sedikit profil berkenaan dengan beliau. Nama lengkap beliau yaitu Ustazah Iki Putri Aristia. Kelahiran Balikpapan 1983, menyelesaikan SD sampai SMA-nya di Balikpapan, kemudian menyelesaikan pendidikan mulai D3 Public Relation di Undip angkatan 2001, kemudian S1-nya Ilmu Komunikasi Fisik Undip angkatan 2005 dan S2-nya Kebijakan Media Minkom Undip angkatan ke-7 2014. Aktivitas beliau banyak sekali, baik itu kegiatan di mengajar sebagai dosen luar maupun dosen tetap. Demikian juga kegiatan yang berkenaan dengan lembaga personal development, juga praktisi analis dan banyak kegiatan yang lainnya. Dan tentu yang pasti beliau adalah seorang murabiyah yang aktif di dalam berbagai pembinaan di samping dari aktivitas keilmuan yang memang beliau tekuni sebagai dosen. Dan insya Allah pada malam hari ini, alhamdulillah, ikhwah Jepara, ikhwan wa akhwatillah bisa insya Allah sebentar lagi menerima banyak wawasan berkenaan dengan media sosial, sehingga tema kita pada Zoom malam hari ini yaitu etika berbisnis. Harapannya nanti dengan materi yang beliau etika bermedsos ya, ngapunten ya, etika bermedsos. Harapannya nanti di samping kita aktif di medsos, tapi juga menggunakan koridor yang baik, yang harapannya bisa semakin memperkuat dakwah kita, atau juga bahkan menjadi sarana rekrutmen juga, di samping tentu menambah untuk ikroh kita ke masyarakat. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja
kepada beliau karena beliau Ustazah Iki Putri Aristia sudah hadir beberapa waktu yang lalu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dari saya, untuk selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada beliau, Ibu Ustazah Iki Putri Aristia. Kepada beliau kami persilakan. Tafadhol Mas. Jenengan di suaranya dikecilin aja, nanti pakai ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman ini antrian P3K ini 10 tahun dirantai. Biasanya kalau baru masuk ada yang belum ditutup baik. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali malam hari ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergabung bersama Bapak Ibu sekalian di seluruh anggota pelopor DPD PKS Jepara ya. Nah ini kalau saya Jepara jauh banget ya. Tadinya saya pikir itu datang ke sana gitu, ternyata Zoom gitu. Ternyata lewat dunia maya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan jaringan, kemudahan kuota dan kelancaran ya hingga acara selesai begitu. Tadi saya udah diperkenalkan oleh Pak Gianto, baru kenal. Pak Gianto itu suaminya Bu Ening. Gitu Bu Siti. Salah, mohon maaf. Jadi di tempat saya itu kontak itu cuma ada Bu Ira, yang pasti saya kenalnya Bu Ira dulu ya. Bu Ira karena dulu termasuk dalam tim humas begitu. Kemudian ada Bu Ening. Bu Ening ibu kan ya? Apa Mas? Enggak kan nih. Terus saya WA doang gitu. Kemudian ada Mas Widi dulu ya. Terus kemudian Pak Rohman, kalau nggak salah Pak Rohman Korsat Jepara gitu. Karena urusan-urusannya cuma itu gitu. Seperti itu. Jadi yang lainnya Bapak Ibu perkenalkan gitu ya. Saya mudah-mudahan besok-besok kapan-kapan kita bisa bertemu di sebutannya yang bukan dunia maya yang real begitu ya. Hari ini saya berbahagia gitu karena ternyata masih dibutuhkan gitu. Kalau masih dibutuhkan berarti keberadaan saya di muka bumi ini masih ada, insya Allah gitu ya, masih ada umur gitu. Nah, saya mau sebelum saya mulai mungkin ini yang pertama nanti saya mau minta surat dari DPW gitu ya, karena diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara, harapannya bisa sebutannya kalau dosen itu laporan beban kinerja dosen gitu seperti itu. Jadi dan ini saya mau minta tolong mungkin nanti ada yang mengcapturekan gitu ketika saya menjelaskan, mengcapturekan layarnya gitu dan kemudian nanti dikirimkan ke Pak Gianto, nanti Pak Gianto yang kirim ke saya gitu sebagai laporan bahwa saya sudah melakukan pengabdian gitu ya kepada masyarakat gitu, keilmuan saya itu berguna begitu. Itu jadi minta tolong capture layarnya aja gitu beberapa kali, beberapa yang nanti saya share gitu, saya jelaskan dan kemudian nanti buat laporan, mudah-mudahan bisa buat laporan gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillah untuk mempersingkat waktu berarti saya mulai aja ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Monggo sambil ngobrol berarti silahkan digelar tikernya, disiapkan kacang rebusnya, terus pisang rebusnya biasanya, teh hangat dan lain-lain gitu, seperti itu. Kemudian saya minta tolong nanti kalau misalkan ternyata jaringan saya ya ini masih di tempat saya, entah nih karena ada bangunan kondominium yang tinggi gitu, saya sampai 3 provider gitu, ganti-ganti gitu ya. Saya izin untuk share screen dulu. Ini kalau misalkan ternyata kurang kuat, saya izin untuk menutup kamera saya dan kemudian karena biar kita semua bisa begitu ya, bisa menikmati materinya begitu. Mudah-mudahan bisa ya ini dengan aplikasi ini di Canva, kayaknya kalau saya sih lebih enak begitu untuk menampilkannya.
Baik. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, jelas, Ustazah. Nanti kalau saya keluar masuk tolong dikabari ya, karena di depan saya nggak terlihat Bapak Ibu. Jadi apa namanya langsung layarnya aja. Sebentar, saya coba. Oke. Baik, saya langsung aja ya. Ini etika bermedia sosial. Saya tulis untuk anggota PKS Jawa Tengah karena kalau untuk laporan BKD itu Badan Kinerja Dosen, kalau provinsi itu nilainya lebih gitu daripada satu kota gitu ya. Jadi nanti ini bisa di-share gitu kemana-mana, termasuk di UPA saya gitu ya. Yang kemudian akhirnya saya yang menjadi pembicara gitu karena urusannya etika bermedia sosial gitu. Baik, ini saya langsung lanjutkan saja. Kita ngobrol-ngobrol ya. Mari mengingat gitu. Ini yang pertama yang menjadi dasar yang penting juga buat kita semua bahwa dulu ada kasus yang digoreng-goreng gitu. Mungkin sebagian tahu gitu, nah sebagian mungkin nggak tahu gitu ya. Ini ada ustazah kita, Ustazah Kinkin Anida ya, istrinya Pak Satria Hadi Lubis. Kemudian ini yang di sebelah kiri yang waktu itu kasus apa sebutannya? Ujaran kebencian atau apa gitu ya kenanya, dan itu di pengadilan negeri ini karena nge-share sesuatu gitu, nge-share yang itu memang kita dapat dari mana-mana gitu. Hari dia nge-share di Facebook gitu. Nah, itu dijadikan mangsa oleh musuh-musuh gitu untuk akhirnya dimasukkan ke penjara begitu ya. Di pengadilan negeri itu seingat saya tuntutan jaksa itu 12 bulan, kemudian diputus hakim itu 6 bulan, kemudian banding, yang banding itu adalah per 6 bulan sudah kita terima aja ya, tapi ternyata penuntut itu nggak mau, akhirnya banding ke pengadilan tinggi, malah jadi 9 bulan begitu. Nah ini kan ini saya cari kemarin gitu ya, ini ada di lembar pertama Google. Jadi di halaman pertama Google ketika kita cari Kinkin Anida gitu, ya keluarnya begitu. Dan kemudian pledoinya apa-apanya itu nggak termuat di harian-harian yang ada di Google halaman pertama gitu. Seperti itu. Ini kasusnya. Kemudian kasusnya Ibu Dwi Estiningsih Kabit Kabit Kebijakan Publiknya DPD Bantul apa ya? Pokoknya Jogja lah gitu. Saya kurang hafal gitu ya. Nah, ini yang kemudian bilang pahlawan kafir dalam uang itu ya, dalam uang berapa gitu. Seperti itu jadi dikasuskan. Tapi kayaknya nggak sampai di penjara kayak Ustazah Kinkin ya gitu. Nah, ini kan kasus yang digoreng-goreng pada saat itu gitu ya. Pada saat itu yang mungkin kita semua itu baru baru di masuk ke dunia media sosial gitu. Sebentar. Nah, jadi perkembangan yang cukup cukup besar gitu ya dari teknologi komunikasi yang akhirnya menghadirkan gini, dan kita belum tahu tuh ternyata jebakan-jebakan Batman apa gitu yang terjadi di sana begitu. Nah, ini mari mengingat bahwa kasus-kasus ini adalah kasus yang digoreng-goreng gitu. Ya sebenarnya kalau yang lain kan lenyap begitu saja ya, kita jadi digoreng-goreng dan macam-macam gitu. Kemudian, nah ini yang kemudian saya ingin tahu gitu ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya kalau sama mahasiswa ngomongnya teman-teman, media sosial itu apa? Nah ini kita pahami konsepnya. Kenapa saya ingin menjelaskan tentang konsepnya? Karena ke depan keadaan kita itu teknologi itu akan terus maju dengan cepat gitu. Bahkan yang membuat teknologi ya itu setiap bulan itu ada hal baru, ada teknologi baru.
kemudian itu diatur oleh siapa ya, PBB atau siapa gitu, tidak boleh meluncurkan teknologi baru kalau belum 6 bulan gitu. Entah itu entah itu dari Apple, entah itu dari Samsung, entah itu dari Microsoft, itu nggak boleh gitu ya. Karena akhirnya kasihan sama negara-negara miskin, negara-negara menengah kayak kita seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan terhubung dengan orang lain. Lebih dari satu orang bersosialisasi secara online. Nah, ini kalau secara online yang terkait sama ya media sosial. Nah, karena dapat terhubung dengan banyak orang, maka itu termasuk ruang publik gitu. Jadi karena ruang publik itu akhirnya diatur interaksinya diatur di situ gitu ya oleh yang berwajib siapa gitu yang mengatur kita semua. Otomatis kalau kita di lingkungan yang terkecil ruang publik itu ada RT, RW dan seterusnya, ruang media sosial berarti diatur oleh negara begitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ruang publik ini harus kita pahami. Ya, jadi di situ ada penjelasan area publik atau ruang publik adalah salah satu ruangan yang penting bagi masyarakat. Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk beraktivitas bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Nah, maksud saya begini, kita pahami konsepnya. Ini akan akan sama dalam kehidupan kita sehari-hari yang non di dunia maya. Kayak misalkan saya masih harus gitu bukan mendidik ya, apa ya sebutannya, berinteraksi ke tetangga-tetangga gitu ya, selain dipercaya menjadi ustadz, sampai saya ustadz berarti, terus kemudian menjadi rujukan macam-macam. Masalah parkir gitu, masalah parkir di depan rumah saya tuh kalau mau masuk gitu, udah malam, letih gitu ya, balik dari kampus, mau masuk susah banget gitu. Kenapa? Karena ada yang parkir di depan rumah gitu. Nah, yang parkir itu adalah tetangga sebelah gitu. Tetangga sebelah itu orang Cina yang rumahnya itu lebarnya itu berapa ya, mungkin 20 meter kali lihat dari depannya. 15 mungkin 15 meter gitu. Dan udah ada mobilnya berapa gitu, 3, termasuk akhirnya bleber ke rumah saya gitu, ke depan rumah saya. Ini kan mengganggu ya. Terus habis itu saudaranya bilang, "Loh, kalau parkir di depan rumahnya kan nggak apa-apa, rumahnya sendiri." Saya bilang, Bu, sini Bu, saya ajarin itu di pelajarannya anak saya kelas 4 SD gitu ya. Ini namanya adalah ruang publik gitu. Waktu itu pas ngajarin anak saya. Ternyata ada gitu ya di sebutannya PKN ya, kelas 4 SD. Itu namanya ruang publik. Kalau ruang publik itu bukan milik ibu, walaupun di situ depan rumahnya ibu. Mau dikeluarkan coba itunya, sertifikat tanahnya, sampai mana batasnya gitu. Kalau ruang publik ibu nggak bisa semena-mena untuk memonopoli di situ gitu. Nah, jadi konsep ini harus kita pahami. Jadi kita memperjuangkan hak kita bersama tetangga di lingkungan kita karena kita paham tentang ruang publik itu gitu. Termasuk di media sosial gitu. Nah, ini yang harus kita pahami juga gitu. Itu jadi konsep itu kita pahami konsepnya ketika besok-besok itu ada teknologi baru gitu yang kita nggak tahu apa sekarang gitu ya. Sekarang mungkin nggak tahu teknologi baru yang itu dia mencakup kita bisa berhubungan satu sama lain dengan orang lain yang kita nggak kenal, anonim. Kita nggak kenal orang itu siapa gitu, kita bisa ngepost apapun yang orang lain itu bisa lihat misalkan gitu. Kita nggak tahu teknologinya itu namanya apa gitu karena belum ada sekarang. Nah, konsepnya sama, ketika itu ada di ruang publik berarti nanti ada undang-undang yang berlaku, ada etika yang berlaku di situ, dan itu menjadi milik bersama yang harus kita hormati begitu. Nah, jadi konsep dasar ini harus kita pahami gitu tentang ruang publik dan media sosial itu begitu. Nah, ini untuk itu perlu diatur tentang keharmonisan hidup ya, untuk keharmonisan hidup bersama gitu. Hadirnya etika agar tidak ada yang tertindas, tercipta keadilan, menghormati hak asasi manusia. Jadi kalau misalkan ada yang tertindas, berarti kan ada yang menindas gitu. Artinya begini, ada hak-hak orang lain
yang kemudian sebutannya tercerabut gitu. Dia mau hidup bebas nggak bisa gitu. Nah kayak tadi contohnya parkir aja lah gitu. Lo kalau dibilang, lo kok konsep dari mana rumah segede gambreng dia boleh parkir di sepanjang itu? Konsep dari mana itu gitu? Kalau kayak gitu berarti yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa dia kuat, kemudian dia dapat gitu. Nah ini kan perlu kita argumentasi ini dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kalau kita paham konsepnya gitu, seperti itu. Jadi kalau saya mau, misalnya kalau tetangga mau gitu, saya omongin begitu, besok-besok lagi kan mikir kedua kali, ketiga kali untuk berargumentasi dengan saya begitu. Dengan nanti yang ketika saya udah jelaskan ini, kan ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah tahu semua konsepnya. Nah, nanti bisa memperjuangkan haknya sendiri gitu ya. Hak asasi manusia itu begitu. Nah, terkait dengan sosmed, medsos. Jadi bingung nih nyebutannya gimana ya, sosmed apa medsos? Sosmed itu bahasa Inggris, kalau medsos bahasa Indonesia gitu. Artinya gini, kalau polanya bahasa Inggris itu kan diterangkan dulu baru menerangkan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia itu menerangkan dulu. Nah, seperti itulah. Jadi bebas-bebas aja kita mau pakai yang mana. Ada UU ITE yang kemudian itu menjadi panduan kita. Jadi alurnya tuh teknologi baru itu muncul gitu, tapi belum ada UU-nya. Ketika ada yang tertindas, barulah hadir undang-undangnya. Jadi seperti itu. Nanti ada teknologi baru apa, belum ada undang-undangnya. Nanti kalau udah ada orang yang tertindas, baru dibikin undang-undangnya. Ini kan dulu baru muncul UU ITE itu tahun 2008. Kemudian ada beberapa hal yang kurang tepat, banyak masalah di pengadilan dan lain-lain, akhirnya direvisi dan terakhir itu tahun 2016. Ini kan dulu hadir itu setelah kasusnya Ariel Noah itu ya. Itu setelah itu baru ada gitu, karena ada yang ditindas, ada yang tertindas. Gitu. Seperti itu sih alur hukumnya ya. Alur etika, alur norma, alur hukum itu seperti itu. UU nomor 11 ini ada beberapa ayat gitu yang kemudian menjadi perhatian. Ini tuh tadi belum sempat saya ganti-ganti ya, jadi nanti di googling aja gitu banyak ya. Ini bagus sih kalau misalkan mau ngunduh semuanya gitu ya, UU nomor 19 tahun 2016 ini, dan kemudian melihat gitu seperti apa sih isinya gitu. Nah ini kan yang sering menjadi perhatian adalah ini pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4. Melanggar kesusilaan, memuat perjudian, pencemaran nama baik, sama mengancam ya, ancaman-ancaman, pemerasan dan segala macamnya gitu. Seperti itu. Ini sekedar pengetahuan aja, karena saya bukan orang hukum. Jadinya sekedar bahwa kita harus tahu itu gitu. Kemudian ini tentang dunia maya. Atau cyberspace gitu ya. Ini kita Inggris aja gitu, jadi biar agak-agak keren-keren dikit. Enggak sih, maksudnya kalau kita bilang dunia maya, mau bilang internet, mau bilang apa gitu sebutannya, itu ya sama aja bahasa Inggrisnya cyberspace gitu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu, kita kan sudah mulai menginternasional ya dalam urusan apapun. Bahkan berdagang jual beli itu kan Shopee gitu kan sudah internasional begitu. Nah ini kita istilah-istilah bahasa Inggris dibiasakan aja gitu sehari-hari, kayak cyberspace ini gitu. Mau ngomongnya gimana sih? Ngomongnya kalau Bapak Ibu malu di kamar aja sebelum ada orang lain. Itu ada di HP, di smartphone Bapak Ibu itu ada Google Translate. Nah itu nanti ada gambar audio, itu diklik dengerin dia ngomong apa gitu. Oh kita tinggal ngikutin aja gitu, seperti itu. Itu biar enggak pronunciation-nya atau pengucapannya itu biar ya keren gitulah, bahasa Inggris gitu. Nah ini cyberspace, ruang di mana hampir seluruh wilayah di planet bumi ini dapat terkoneksi dan berinteraksi. Gitu akhirnya kita bisa ngobrol, tanya jawab sama orang di Kanada yang kita nggak kenal siapa, mungkin baru kenal di urusan-urusan komunitas atau komen-komentar di di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya gitu. Nah ini
awal kali diciptakan oleh William Gibson ini dalam cerita pendek. Dia buat cerita pendek, terus kemudian baru populer tahun 84. Nah itu 84 saya aja baru umur setahun. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada apa saya dibilang terlalu cepat dan segala macamnya gitu, minta tolong dijapri aja karena di depan saya monitor layarnya itu semuanya ini tampilan presentasi saya gitu. Jadi saya nggak lihat kalau ada yang komen-komen apa gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan bahwa ini situasi sekarang itu bahkan istilahnya itu sudah dibuat tahun segitu gitu. Saya lahir 83 ya, 82 baru ada, dan itu yang tadinya tuh mungkin cuman sebuah kisah fiksi gitu. Tapi sekarang terjadi berapa puluh tahun kemudian, saya umur 42 ya. Tahun berapa sih? Oh ya, 42 ya. 42 itu ternyata terjadi gitu. Yang mungkin dulu William Gibson itu hanya membayangkan gitu, hanya sebuah fiksi. Itu terjadi. Nah, maksud saya adalah nanti ke depannya bisa jadi hal yang tidak terprediksi itu ada gitu. Ada teknologi baru gitu yang kita gagap banget, ini aja belum tahu, belum hafal, belum bisa main TikTok gitu. Saya bikin akun TikTok tapi bolak-balik salah dan segala macamnya gitu. Awalnya dibikinin anak saya, terus habis itu anak saya di pondok, ini gimana ya? Seperti itu, udah gitu nggak bisa gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada cyber ethic, aturan tidak tertulis yang dikenal di dunia maya yang berisi nilai-nilai yang telah disepakati secara bersama-sama untuk dipatuhi oleh para pengguna teknologi. Ini aturan ini tidak tertulis gitu, dan bagaimana tahunya? Ya kita masuk dulu di situ gitu. Kalau nggak masuk ya nggak tahu. Something like misal gini, kita main Instagram, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak biasa ya sama Instagram, main Instagram, terus kemudian teman akunnya apa? Oh ini Iki Putri. Terus kemudian ada teman tuh marah gitu. Marahnya kenapa? Karena ada aturan yang tidak tertulis yang saya tidak paham. Seperti etikanya itu kalau I follow you, harusnya you follow me gitu. Jadi kita follow-followan gitu. Dan itu wajibun gitu di Instagram. Kalau enggak tahu etikanya di situ gitu. Itu kalau nggak nyebur ke situ nggak tahu gitu. Kalau saya nggak follow temen saya itu nggak tahu gitu. Kalau saya tidak follow ya, saya follow. Karena saya nggak follow terus dia marah gitu. Misalnya I follow you, you have to follow me. Oh gitu ya, begitu. Nah, salah satu misalnya hal-hal kecilnya itu seperti itu. Banyak hal lainnya. Nah, sebenarnya saya itu ini ya yang pengen jadi perhatian. Kalau tentang etika, ini nggak boleh, itu nggak boleh segala macam, saya pikir Bapak Ibu tuh sudah biasa. Apalagi dengan kasus yang sudah kita lalui, seperti yang tadi kasus-kasus yang digoreng-goreng, saya pikir itu hal yang biasa. Yang sekarang menjadi perhatian adalah ini, munculnya kejahatan cyber yang berawal dari diabaikannya nilai-nilai dan etika dalam dunia maya. Ibu-ibu, banyak sekali ihwafillah gitu yang bercerita dan malu. Kenapa? Tertipu gitu, tertipu di dunia maya, tertipu di di Shopee. Ada yang habis 2 juta, ada yang habis 3 juta gitu, dan segala macamnya. Aduh, saya tuh rasanya sedih sekali gitu. Kalau tentang yang tadi ya, mengunggah sesuatu ini boleh itu nggak boleh, kayaknya udah hal biasa. Tapi sekarang itu yang menjadi perhatian adalah kejahatan cyber gitu. Karena memang kejahatan dengan dunia cyber itu akan selalu ada modus baru selama mengikuti perkembangan teknologi. Selalu ada modus baru mengikuti perkembangan teknologi. Semakin ada teknologi yang baru, ya ada terus gitu modusnya begitu. Dan kita kewalahan kalau kita nggak belajar, kita kewalahan kalau kita nggak tahu. Jadi modus yang terakhir teman saya itu cerita gitu, dia menceritakan ke saya, cuman
ya saya cuma bisa menampung karena saya bukan reskrim, maksudnya nggak punya kekuatan sampai bisa mengembalikan uangnya yang berapa itu. Dengan QRIS ya, QRIS yang kemudian dimasukkan ke Shopee dan ternyata dia mengaktifkan pay later-nya gitu-gitu. Banyak sekali modusnya macam-macam gitu. Ini yang kemudian menurut saya ini hal yang sekarang itu menjadi perhatian utama gitu ya. Selain yang tadi masalah etik gitu. Cuman kalau etika bermedia sosial kan judulnya di PPW itu begitu ya. Jadi ya udah gitu. Balik ke etika bermedia sosial, ini ada jujur dan terbuka sebenarnya. Sebenarnya untuk apa? Jangan gunakan info palsu ya. Jadi info palsu ini karena memang akhirnya kita nanti akan terjerat hukum gitu dan ujung-ujungnya ke mana? Ke penjara begitu. Nah, jujur dan terbuka ini hal yang berbeda. Jujur dan terbuka ini hal yang berbeda ya. Jadi jujur itu kalau ditanya ya jawabannya benar, nggak bohong gitu. Tapi terbuka itu membuka sesuatu yang mungkin harusnya ditutup gitu. Nah ini sebenarnya intinya adalah poinnya jangan gunakan info palsu intinya gitu. Jadi harus diketahui bahwa infonya benar gitu. Sopan dan hormat walau dalam keadaan berbeda pendapat. Karena kalau tidak menggunakan nilai-nilai kesopanan dan sampai pada kata-kata kasar itu bisa berujung ke cyberbullying gitu. Nah, ini yang kemudian dan ini cyberbullying itu kan hal biasa sekarang itu di dunia maya. Gitu. Kemudian bertanggung jawab atas konten. Nah, ini etika gitu ya. Kemudian selanjutnya ada menghindari ujaran kebencian, menghormati privasi gitu. Jadi jangan membagikan nomor telepon, email address, alamat email, atau informasi apapun dari orang lain, kolega kita, teman kita, bisa mau beli ini atau mau tahu informasi ini, ini nomornya gitu, dibagikan gitu di sosial media. Kalau bisa ya jangan gitu ya, japri gitu. Kemudian menghargai hak cipta. Termasuk saya nanti akan share beberapa file gitu. Saya sebenarnya mau menampilkan ada video sih yang terkait sama kejahatan gitu, cyber gitu, nggak tahu nanti bisa apa enggak ya. Nah, menghargai hak cipta ini adalah kita memberikan informasi bahwa ini sumbernya dari ini sumbernya dari ini, seperti itu. Itu menghargai hak cipta gitu ya. Jadi saya sebagai dosen bukan berarti saya harus memproduksi semuanya gitu. Saya bilang gitu ke mahasiswa, misalkan saya nggak sempet tuh buat bagan sendiri, saya ambil gitu dari internet, saya bilang saya ngambil dari ini dari sumbernya gambarnya dokter ini gitu, nggak masalah gitu. Dan itu ilmu kan bisa dari mana-mana gitu, bukan tentang gengsi juga gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi perhatian kita, menghargai hak cipta. Nah ini dia, ini sebenarnya panduan dari Kominfo ya. Cuman itu saya tetap mengcapture sampai pada ada tulisan di bawahnya, tapi memang dari berkasnya dari Kominfo memang sudah kurang jelas begini gitu. Jadi itu yang membuat grafis namanya di bawah, saya ikut menjelaskan sumbernya atau hak ciptanya dia. Ketika kita menerima berita, apa yang kita lakukan? Kita berpikir dulu, apakah info ini benar? Kalau info ini nggak benar, berarti dia masuknya tidak ya. Itu kembali melihat panahnya, itu hoax gitu. Kalau misalkan ini benar gitu ya, kita lanjut gitu. Tapi kalau enggak, kita buang gitu karena dia hoax. Ibu-ibu boleh nyebut, Bapak Ibu boleh nyebut hoax dalam bahasa Indonesia atau hoax dalam bahasa Inggris, is okay. Sama aja ya. Kemudian kalau benar kita lanjut. Misalkan mau lanjutkan gitu ya, mau menyebarkan ini. Bermanfaat atau enggak? Kalau enggak, itu termasuk junk info sampah gitu. Kalau enggak ada manfaatnya. Nah, kemudian lanjut. Kita mau lanjut lagi tuh mau sharing mau dibagikan ke orang lain gitu. Nah, itu kan biasanya kalau anak-anak mahasiswa tuh bilang,
yang paling sering ada hoax itu di grup keluarga. Bapaknya, ibunya, budenya, eyangnya gitu. Tiba-tiba pagi-pagi tuh jadi ahli kesehatan nge-share apa gitu. Tiba-tiba jadi ustazah gitu nge-share apa gitu. Setelah manfaat kemudian kita lihat perlu nggak sih disebar gitu. Oh ternyata orang lain nggak perlu, orang lain juga terima dari tempat lain gitu ya. Berarti keep it in your mind. Simpan aja gitu di kepala kita gitu, di pikiran kita. Kemudian selanjutnya ada perlu disebar sekarang atau enggak, atau besok-besok aja gitu. Nah ini yang menjadi perhatian ke 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian selanjutnya kalau mau menyebar, sebar dan sabar. Kenapa ada sabar? Karena biasanya setelah menyebarkan itu ada terima yang enggak, ada kontroversi gitu ya. Karena kita harus menghormati berbagai macam pendapat gitu. Pendapat dan kepala yang berbeda begitu. Nah ini panduannya. Lihat dulu gitu ya. Kemudian ini apa itu hoax? Ini saya ngambil dari ini ya, apa namanya, ada saya gabung ke komunitas Turn Back Hoax. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa bergabung juga itu di channel di Telegram atau ada channel di saluran di WA ya. Itu namanya Turn Back Hoax atau tular nalar kalau nggak salah. Nah, jadi kita itu mengasah nalar dari itu. Apa itu hoax? Hoax merupakan berita bohong, sedangkan ciri-ciri hoax diantaranya dapat mengakibatkan kecemasan. Ini ibu-ibu yang diserang dari zaman dulu, kejahatan cyber adalah cemas, emosi. Ya memang karena ibu-ibu sama bapak-bapak itu kan berbedanya di bagian itu ya, maksudnya perempuan sama laki itu kan berbedanya, yang satu dominan pakai logika, yang satu dominan pakai emosi gitu. Ibu, anak ibu sekarang berada di UGD karena tadi kecelakaan, tangannya patah, kakinya patah. Kalau ibu mau anaknya segera dioperasi, tolong transfer gitu, segera transfer ke nomor ini. Langsung gitu, tanpa ngecek itu siapa yang telepon gitu ya. Seperti itu dan lain sebagainya begitu. Nah, ini kan cemas, yang disentuh adalah emosi. Nah, ini yang kemudian kemarin itu teman-teman ya, yang teman saya yang tertipu lewat Shopee 6 juta itu ya, Masya Allah, itu juga emosi. Jadi ini kalau beli ini sekarang itu nanti dapat pulsa segini, terus ini dan dia bayar itu emosi. Dan itu terjadinya seringnya kapan? Bangun tidur. Dia bangun tidur, siang itu dia letih gitu, terus kemudian dia tidur, pas bangun, oh iya gitu. Udah tertarik, oh dapat pulsa segini, oh dapat ini segini dan seterusnya. Diterusin. Nah, bisa nanti dikejar-kejar gitu sama orangnya. Cepet Bu, ini harus cepet apa? Pasti begitu. Jadi hati-hati kalau yang ini harus cepet dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian kecemasan, permusuhan, dan kebencian pada masyarakat. Kemudian adanya ketidakjelasan sumber berita. Selanjutnya isi berita tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Dan yang terakhir, muatan berita cenderung berisi konten fanatisme atau atas nama ideologi. Itu hati-hati. Kemudian ada misinformasi dan disinformasi. Ini is different ya, sesuatu yang berbeda. Jadi misinformasi, informasi yang salah, namun orang yang membagikan yakin bahwa itu benar. Dan ini bahaya ya, gitu kalau kita benar nggak sih gitu, informasinya salah tapi yakin. Sering terjadi karena ketidaksengajaan, contohnya asal forward, share dari grup sebelah, kayaknya bagus nih gitu ya, kalau kita bagikan seolah-olah kita tuh kayak hero gitu, kayak pahlawan yang tahu duluan dan membagikan duluan gitu. Karena memang kecepatan itu sekarang menjadi gengsi gitu. Karena itu bagian dari hal yang penting dalam bermedia sosial. Informasi yang salah, namun orang yang membagikan yakin bahwa itu benar. Sering terjadi karena ketidaksengajaan. Disinformasi, informasi yang salah, orang yang membagikan paham bahwa itu salah, disinformasi. Nah, ini biasanya sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu. Artinya memang
untuk kejahatan, untuk keperluan-keperluan apa politik dan lain sebagainya gitu. Itu disinformasi. Informasinya salah, orang yang membagikan paham bahwa itu salah. Dan ini apa namanya kalau di-share dari mana-mana gitu, terus bilang, "Oh, iya itu nggak sengaja." Nggak ada, Bu. Disinformasi itu disengaja gitu. Semuanya itu by design. Nggak ada orang yang bikin grafis kayak gini gitu ya misalkan atau menyusun sesuatu itu bikin grafis bedain misinformasi dan disinformasi gitu. Itu apa namanya asal-asalan tuh nggak ada. Mereka pakai pikiran, semuanya pakai pikiran sadar gitu. Artinya itu sengaja. Disinformasi itu sengaja untuk kepentingan tertentu. Ini jenisnya banyak jenis mis atau disinformasi. Ada satir atau parodi, konten humor yang secara fakta tidak benar, konten yang menyesatkan, yang digunakan untuk mengecoh atau framing, konten tiruan, konten yang mengaku dari sumber yang berbeda, konten palsu, konten yang salah atau murni hoax, kemudian ada konten yang salah, konten disajikan dengan konteks yang salah, kemudian koneksi yang salah, kontennya beda dengan judul atau kutipan atau visualnya gitu. Konten yang dimanipulasi, konten yang diedit sehingga jadi berbeda. Nah, ini banyak banget sebenarnya ada contoh-contohnya ya. Termasuk ada video gitu yang pengen saya tampilkan, nggak tahu nanti bisa apa enggak ya kalau saya menampilkan video. Nah ini pantang dilupakan. 4 langkah melawan hoax dengan ABCD. Amati, baca utuh ABCD, bukan jenis es yang dijual Uncle Muhto ya, ABCD. Ini amati, baca utuh isinya. Nah ini seringkali gitu. Kita itu pengennya cepet kan gitu, nggak baca utuh isinya gitu. Termasuk saya juga. Artinya ini apa namanya itu kebiasaan gitu karena wah urusannya banyak gitu. Kemarin apa saya membimbing mahasiswa untuk Timnas gitu dan lolos sampai universitas terus kemudian perasaan saya tuh sudah memvalidasi kelompok mahasiswa itu gitu ya di akunnya Dikti gitu. Terus kemudian kok ini dibilang ini yang belum dosen yang belum memvalidasi gitu. Terus kemudian loh saya kan baca dulu terus kemudian semua ini rekapnya gitu. Udah. Loh kok saya nggak ada ya gitu. Saya bilang dong di grup malu-maluin banget tuh mahasiswa saya malu kayaknya. Dia bilang, kok saya nggak ada ya Pak? Kemarin saya udah validasi. Iya Ibu, itu tulisannya di atas ini yang belum. Itu kan begitu malu-maluin banget ya. Baca utuh isinya. Oh iya Pak, maaf Pak. Udah bilang gitu. Kemudian cek faktanya, diskusikan. Nah ini yang seringkali kita lupakan gitu. Diskusi namanya juga apa namanya hal-hal baru. Diskusi itu hal yang penting gitu. Sekarang seringkali kita skip sampai pada justifikasi, menghakimi kayak gitu-gitu. Jadi kalau terima sesuatu informasi itu jangan langsung penghakiman, jangan langsung dikunci kesimpulan. Itu udah justifikasi gitu. Jadi harusnya diskusikan gitu. Jadi kalau ada teman saya datang itu udah lama nggak ketemu, datang ke rumah gitu. Terus saya bilang, "Iya nih saya memang dari dulu tuh PR-nya asam urat gitu." Terus habis itu saya kan ada yang buat ngetes gitu ya di rumah gitu. Udah turun sih ini udah turun 6, gitu. Itu udah turun ya, tapi tinggi. Iya terus dia tes gitu. Dia, wah 9, gitu. 9, berapa. Wah ini karena tadi ini ya makan apa jeroan. Loh, ini piye toh? Ya kita diskusikan dulu saya bilang. Ya kita diskusikan dulu. Kok jadi salah jeroannya? Apa namanya? Ya kan sakit asam urat itu bukan makanannya ya, tapi memang tubuhnya sudah apa tuh ginjal ya fungsi ginjalnya mungkin yang berkurang atau hal-hal lainnya sehingga dia mengolah itu menjadi apa asam uratnya itu kececer-cecer di mana-mana di darahnya dan segala macam gitu ya karena ginjalnya mungkin tidak mampu mengolah semuanya gitu ya kira-kira gitulah ya gitu. Oh gitu ya, ini gimana kenapa dia langsung pada kesimpulan menyalahkan makanannya, udah tahu gitu ngapain lu makan, jadi kan sebel banget ya dengar yang kayak gitu. Jadi kayak gimana sih tingkat kognisi kita itu
mungkin tingkat well informed-nya gitu atau mengolah informasinya itu jadi rendah kalau langsung begitu. Makanya Indonesia menjadi sarana-sarana penipuan dan segala macamnya karena minimnya diskusi gitu. Minimnya diskusi, minimnya cek fakta. Padahal tak bilang Mbak itu kan kamu punya smartphone, itu ada aplikasi Google gitu. Saya bilang masukin aja asam urat sebabnya apa, misalnya seperti itu kan bisa gitu ya. Nah ini yang kurang dari kita seperti itu. Sepertinya sih itu ya yang saya siapkan untuk malam hari ini. Saya izin untuk ini apa namanya menampilkan video gitu, mudah-mudahan bisa ini ya keluar suaranya nih. Kita coba aja ya sebentar. Videonya. Saya tes dulu ya, suaranya terdengar enggak ke Bapak Ibu? Mohon maaf, ini apakah Bapak Ibu videonya dapat terdengar atau terlihat dengan baik? Bisa. Terdengar, Bu. Oh terdengar, ya, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Aman. Hey Mom, hey Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me, just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Oke, jadi ini perlu diulang apa sudah jelas videonya? Nggak
Nggak mudeng Bu. Bahasa Inggris soalnya. Atau butuh penjelasan? Kalau enggak, ini masih ada video satu lagi yang menjelaskan bahwa ini hoax gitu. Jalani hidup dengan penuh sukacita dan percaya kau ada di hatiku selamanya. Oh, mungkinkah. Itu jelas apa namanya, udah tahu ya videonya bukan itu gitu, lagunya bukan itu gitu yang Galau Bunga Matahari itu. Jadi apa namanya, banyak sekali sekarang penghasilan itu bukan lagi didapat dari apa, jadi buzzer, tapi jadi clipper gitu. Jadi clipper itu kayak tadi ya, jadi klip-klip itu dijadikan satu, klip-klip itu digabung-gabungin gitu, digabung-gabungin dan kemudian di apa, menjadi sesuatu yang kemudian konten yang menjelaskan sesuatu gitu. Nah ini clipper itu sekarang duitnya banyak gitu. Dan sayangnya kita nggak tahu itu. Mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya bisa kalau mau sesi diskusi gitu ya, tanya jawab. Matur suwun, mohon maaf jika ada yang kurang. Alhaqqumi rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Banyak hal yang tadi menjadi dasar-dasar kita pengetahuan tentang bagaimana kemudian kita bisa bermain atau ikut dalam media sosial, tapi kemudian tetap dalam koridor yang benar dan tidak terpancing untuk menyebarluaskan hoax ataupun kemudian yang lebih jauh lagi. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mbak semuanya yang hadir pada malam hari ini. Monggo nanti bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk pendalaman materi yang baru saja kita terima tersampaikan oleh beliau Ibu Putri Vicky. Langsung saja mungkin ada yang pengen bertanya, bisa acungkan, lambaikan tangan itu ya. Nah itu diklik kemudian nanti bisa ini. Atau langsung saja juga boleh, monggo. Saya Pak Ki. Oh, iya. Assalamualaikum Mbak Ika nggih. Tak Nggih. panggil Mbak aja ya. Tadi saya bilang ya, baru Ini saya Bu Ning tadi cuman WA doang dulu ya. Iki, nama saya Iki. Kalau Ika mbak saya. Oh iya. Mungkin tadi meluruskan ya. Oh iya. Enggak apa tadi. Pak Ki itu suami teman saya. Urusan itu. Oh iya. Maaf. Kira apa? Oke. Maaf Ning. Ketawa suami saya. Aduh, maaf suaminya juga, ya Allah. Iya, enggak apa-apa. Ya meluruskan aja. Ini langsung ya apa? Tadi itu kan ada mungkin yang tentang misinformasi ya? Nggih, misinformasi. Ya, mungkin ke situ saya misinformasi ya. Kita ini kan ini ya sedang memang dakwah kita ini kan dakwah siasi gitu kan, politik gitu ya. Jadi kan memang yang berita-berita itu memang tentang politik kayak gitu, terus
kita juga di banyak grup gitu ya, banyak grup yang mungkin grupnya itu nggak hanya kita gitu, cuman ya grup-grup yang di luar kita juga gitu, dan biasanya rame gitu kan. Kembali lagi ke bahwa grup itu kan memang ruang publik gitu ya, artinya sebenarnya semua anggota grup itu punya hak yang sama ya, seperti tadi misalnya parkir itu ya, area parkir itu ya. Iya, betul. Ya, artinya kita nggak bisa mendominasi harus di grup itu ibaratnya kita yang benar gitu ya. Iya, Atau betul. kita yang apa ya, yang harus di depan gitu menyampaikan. Nah, tapi kadang-kadang itu kan tadi terjadi misinformasi yang hubungannya itu dengan kita. Jadi hanya apa ya, terima info ini kan dari grup sebelah gitu ya, yang isinya banyak. Kalau grup banyak itu mungkin identik dengan orang banyak itu berarti benar gitu kan, padahal nggak Iya, juga betul. gitu. Mungkin kita di situ hanya satu orang gitu kan, cuman yang percaya bahwa berita itu benar mungkin banyak di grup itu gitu kan. Kita share-share aja gitu, langsung share gitu. Padahal kalau kita sendiri misalnya sudah di kader ya, itu kan sebenarnya sudah bisa memprotek tadi misalnya dari awal gitu ya. Ini berita ini sebenarnya faktanya gimana seperti itu. Tapi kita tetap aja merasa itu benar, kita share-share gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan tuh bagaimana ya kita itu mengatasi misalnya teman di grup kita yang masih saja share-share yang itu sebenarnya tidak sesuai dengan fakta seperti itu. Salah satu contoh misalnya yang sekarang baru rame ya, baru rame kan sekarang contoh ya, itu kemarin vaksin Bill Gates itu ya, itu kan rame gitu dan diidentikan dengan kok kita diam saja seperti itu kan PKS. Kemudian sebenarnya di Komisi 9 itu Pak kader kita dari ini nggak apa ya saya sebut dari PKS ya. Nggak apa-apa. Itu kan sudah kita berusaha menanggapi gitu ya masalah itu. Cuman kan kita itu memang sekarang dalam kondisi koalisi gitu ya. Kalau misalnya kita mengingatkan pemerintah itu kan nggak harus kemudian keluar. Itu kemarin kan dipelintir gitu kan pernyataan Pak siapa lupa ya saya nyebutin anggota dewan kita di Komisi 9 gitu. Ahmad Rukyat apa siapa ya? Nah, itu kan dipelintir gitu kan, dipelintir bahwa PKS itu mendukung gitu. Padahal kan faktanya itu bukan seperti itu. PKS mempertanyakan gitu. Itu vaksin itu bagaimana kok pemerintah ini. Nah, seperti itu misalnya kita share gitu kan kemarin langsung PKS dibully gitu kan bahwa PKS itu mendukung padahal enggak. Nah, itu yang saya tanyakan kembali ya. Itu tadi bagaimana ya kita mengatasi dalam sebuah grup itu bahwa anggota yang lain itu juga punya hak gitu loh, nggak hanya kita yang merasa benar. Kalau memang itu berita itu nggak benar, sudah jangan di-share gitu loh. Kenapa di-share terus? Mungkin seperti itu. Iya. Makasih Mbak Ening. Yeah. Ini ada Mang Udin yang sudah angkat tangan. Mungkin kita dengarkan nanti jawab. Bagus, saya putih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan alhamdulillah malam ini saya sedang upah bareng Bu. Jadi ramai dong. Insya Allah. Salam kenal. Manfaatkan untuk mendengarkan Zoom bareng-bareng. Ini kaitannya dengan masalah hoax ya. Seringkali kita juga termakan hoax, berita-berita hoax. Mungkin karena terlalu semangatnya kita, seringkali kita melakukan share ke grup-grup yang lain, padahal itu sebenarnya berita hoax. Nah, untuk mensikapi seperti ini, kira-kira itu ada bahayanya enggak untuk share-share terhadap berita hoax itu? Contoh umpamanya seringkali ketika pemilu lah,
sering terjadi itu seringnya di pemilu. Ada angka-angka sekian yang kemudian angka-angka itu memang mendukung ke kita gitu kan. Itu sering terjadi kemudian kita share kemana-mana. Kalau hal itu mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau kaitannya dengan mencemarkan nama baik gitu kan, kayak beritanya Pak Jokowi sekarang ini, apakah kira-kira hal itu menjadi sebuah bahaya ketika kita men-share terhadap berita-berita seperti itu apa tidak? Itu hanya sekedar bertanya, mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana Pak Kianto? Ini langsung saya jawab. Anjir, selamat Ustaz ya. 2 pertanyaan dari Bu Neng, Saya bacanya atau Ening? Monggo. Langsung awan. Nggih. Baik. Pertanyaannya bagus-bagus dan ini menjadi semangat bersama ya untuk menaikkan daya kritis kader. Karena jika tidak ada, kalau yang di komunikasi itu tahu namanya adalah groupthink. Jadi groupthink itu adalah pemikiran bersama dan itu pasti melemahkan. Pemikiran bersama itu adalah begini. Oh, kalau dia pemimpinnya sudah ngomong itu, ya udahlah yang lain aku ngikut aja gitu. Padahal bisa jadi padahal sebagai manusia tidak semua ketika jadi pemimpin itu benar 100%, enggak gitu. Justru organisasi yang bagus itu setiap anggota itu merasa memiliki organisasi itu dan mempunyai daya kritis untuk melindungi organisasinya dan untuk berkembangnya organisasi. Dan itu kalau di komunikasi pada tahu semua itu namanya groupthink gitu. Dan itu terjadi di kita sangat banget gitu ya. Jadi sering banget diketawain orang gitu, diketawain orang yang dulu teman saya yang dulu kader, sudah nggak kader gitu-gitulah. Terus kemudian diketawain, lo kasihan banget sih sama lo gitu-gitu. Segala macamnya mudah banget di yang atas dibisiin A gitu, bawahnya ngikut dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau di teori umum di mana-mana pun begitu. Kasus groupthink yang paling besar itu terjadi yang mungkin bisa dipelajari nanti Bapak Ibu boleh googling, itu kasusnya di film Pearl Harbor itu. Mungkin yang Pak dulu tahu nonton kisah sejarah itu yang salah mengartikan telegramnya dari sekutu gitu ya, terus kemudian akhirnya terjadi pemboman itu karena groupthink, kesalahan itu karena groupthink, karena yang satu tuh udah berpikir ada daya kritis gitu ya, berpikir wah kayaknya nggak kayak gini deh gitu, tapi karena dominannya dari 5 orang pembuat keputusan itu ada 4 orang udah setuju, yang satu jadi ngikut gitu. Itu namanya groupthink gitu. Padahal yang satu ini udah punya daya kritis sebelumnya gitu. Udah punya pemikiran kritis yang itu harusnya sampai nggak terjadi pemboman itu gitu. Dan akibatnya dahsyat kalau kita membiarkan hal itu gitu. Jadi kalau tadi bahaya nggak sih? Ini bahaya sebenarnya. Begitu. Bahaya sebenarnya kalau kita tidak mematikan daya kritis kita karena nggak enak sama yang lain, sungkan sama ini sama itu, yaudah deh ngikut aja, ini bahaya gitu. Seharusnya daya kritis kita itu bisa membangun organisasi, bisa memberikan masukan, bisa menyelamatkan juga gitu. Jadi banyak yang bisa didapat dari itu. Nah, hanya saja kita perlu ini ya, kita kan namanya juga negara berkembang. Proses belajar sampai ke negara maju itu kan orang-orangnya nggak baperan ya. Artinya gini, kita nggak enakan tuh kalau nggak sama gitu. Emang kenapa kalau nggak sama gitu? Emang kenapa dan lain sebagainya gitu. Nah itu yang mungkin harus kita mulai bangun gitu. Kalaupun kita nggak sama, kita masih temenan kok gitu. Kita masih yang nggak benar juga gitu ketika nggak sama mutung itu kan benar-benar karakter-karakter yang nggak bisa maju gitu kalau seperti itu. Nah itu seberapa bahaya banget gitu kalau itu diteruskan ya.
Jadi daya kritis itu harus dibangun, dibiasakan gitu. Tapi bukan berarti ketika ada teman yang kemudian mengutarakan sesuatu yang berbeda dari orang banyak gitu. Seumpah berlima, yang 4 sudah merujuk ke satu, yang satu ternyata nggak setuju tentang sesuatu, akhirnya mengutarakan mungkin bukan nggak setuju, tapi ada pemikiran lain gitu tentang hal itu. Kenapa nggak kita diskusikan gitu? Terus kemudian, oh dia ini pasti selalu berbeda deh dan segala macamnya. Itu justifikasi yang terlalu dini gitu. Nah ini yang memang kita butuh karakter ya, membangun karakter menuju ke apa sebutannya, sustainable SDG Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi manusia yang berperadaban berkelanjutan gitu. Nah, negara maju kan begitu orang-orangnya. Daya kritisnya itu bagus gitu. Nggak kayak kita gitu. Daya tahannya bagus, daya kritisnya bagus gitu. Ya kita berproses menuju ke sana. Nah, kemudian tadi misalkan ada hoax gitu. Kita nggak tahu itu hoax gitu. Kayak tadi mungkin yang Mang Udin ya jelaskan, atau mungkin nggak tahu hoax. Begini, ini tips gitu, tips yang diberikan oleh teman di lembaga hukum. Kita dapat postingan dari grup sebelah. Kayaknya bener loh gitu. Kita pengen share nih di grup kita, pengen dibahas gitu atau gimana. Terus kita posting apa iya? Ya, kita tambahkan pertanyaan gitu. Contohnya misalkan ijazahnya Pak D ini palsu gitu ya. Kita terus ini bukti-buktinya gitu. Terus kemudian kita posting. Terus kita tambahkan di bawahnya, apa iya ini benar? Kasih tanda tanya gitu. Nah, jadi kita tuh nggak kemudian dituduh atau orang lain tuh bilang, kita juga ikut membagikan seperti Bu Kingkin, Ustazah Kingkin tadi gitu ya. Terus seperti Bu Dwi itu juga, Bu Dwi Estiningsi tadi itu. Tambahkan pertanyaan gitu. Tambahkan pertanyaan di bawahnya, apa iya gitu. Atau bener nggak sih ini gitu. Kan kita mempertanyakan ceritanya. Seperti itu gitu. Kita bahas gitu. Hal-hal itu. Apa iya sih ijazahnya palsu, ijazahnya asli fotokopian maksudnya. Misalkan seperti katanya asli, kenapa kepolisian yang klarifikasi gitu dan seterusnya apa iya gitu. Nah dikasih pertanyaan di bawahnya atau di pengantarnya gitu, seperti itu kalau dari saya ya saya menanggapi hal itu. Dan kemudian kita itu dakwah siasi. Kalau kita itu polos, nah ini nih, kita itu berbicara di grup mana. Ini yang kita harus tahu. Kita nggak bisa samaratakan. Kita berbicara di grup mana? Oh, di grup kader. Berarti ada etiknya yang berbeda gitu. Nah, seperti itu yang mungkin berbeda. Ketika kita saling menghormati, tawadu dan segala macamnya di grup kader it's okay. Tapi ketika kita ada di grup yang itu orang umum, kita mau garang, kita mau ngomongnya agak pedes, it's okay. Karena memang mungkin di sana etikanya begitu hal yang biasa aja gitu. Nah, ini kita harus lihat grup publik itu, grup yang isinya siapa, bagaimana, tujuan kita di situ tuh apa, kayak gitu. Jadi beda location, beda orang-orang, beda etik. Nah, itu kan kalau masalah etika itu kan masalah baik benar, suka nggak suka gitu. Itu masalah rasa ya, beberapa hal masalah rasa, dan itu terkait dengan orang-orang yang terkait di situ. Jadi kalau bisa jangan disamaratakan gitu di grup yang kita masukin gitu. Kalau grup yang ini nggak bisa, grup yang ini kita tahan informasi, kayak yang panduan yang tadi itu, ditahan dulu informasinya, ini kita tanya dulu gitu. Kita pikir dulu ada manfaatnya enggak, ini benar enggak, gitu-gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang tadi di materi itu, apakah benar, apakah ada manfaatnya, apakah butuh kesegeraan sekarang di-share, atau bagaimana gitu.
Masing-masing grup itu beda orangnya, beda etiknya. Begitu insya Allah. Begitu. Terima kasih Jazakallah Bu Putri dari dua pertanyaan tadi. Jadi harapannya kita bisa tambah bijak dalam menerima berita dan menyampaikan atau sekedar share. Jadi untuk lebih bijaknya tentu didiskusikan di grup-grup kecil kita, grup dan semisalnya, tidak langsung social yang kadang membuat kegaduhan. Ya, demikian juga dalam mensikapi atau komentar dan sebagainya juga tentu di grup umum, grup terbatas, kader dan sebagainya itu juga kita perlu tambah bijaksana. Untuk yang selanjutnya masih ada yang tanya, insya Allah ada masih beberapa waktu karena insya Allah nanti sampai 21.20 kalau ada yang bertanya. Ada Bu Titi. Ini Bu Titi. Oh iya, monggo untuk Bu Titi. Tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau sharing aja sih tentang apa namanya diskusi ya Bu. Jadi pernah pengalaman di WA ya sama dimasukkan grup WA sih sama seseorang yang kemudian ya itu mungkin dari sisi perempuan itu kan terpancing ininya ya emosinya yang kemudian digiring itu ke grup Telegram sampai kemudian ketipu gitu. Dan memang kekurangannya diskusinya setelah kejadian. Jadi udah ketipu mau diskusi ternyata yang diajak cerita itu pernah ketipu sama. Oh ternyata dia juga nggak berani cerita gitu. Pengalaman sih mudah-mudahan teman-teman yang di sini jangan itu memang emosi ya yang dibawa itu memang emosi. Mudah-mudahan teman-teman di sini tidak ada ya yang mengalami seperti yang saya alami. Kemudian yang kedua itu kalau kita nonton YouTube dan tertarik kemudian lagi-lagi mungkin emosi terbawa kepengennya komentar itu dari sisi keamanan gimana ya Bu? Komentar di YouTube. Terima kasih itu aja. Matur suwun Bu Titi. Mbak Titi Mulyati. Wah, ini orang Sunda ya, Titi Mulyati. Diulang-ulang. Baik, yang pertama saya tuh harus mengapresiasi ya. Jadi saya tadi kasih emot apa tuh namanya tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Bapak Ibu, kita harus apresiasi Bu Titi kenapa mau bercerita. Tentunya itu hal yang memalukan. Gitu, hal yang memalukan ya. Banyak loh yang nggak mau cerita gitu, tertipu berapa juta segala macamnya. Oh iya, yang kemarin habis Shopee, kasus Shopee itu. Lanjut lagi, saham ya Bu ya. Saham di Telegram. Saya tuh satu hari itu dimasukin ke grup Telegram berapa kali? Apa namanya? Yang terkait sama jual beli saham, namanya apalah gitu. Yang dimasukkan tuh nomornya, yang mengundang saya itu nomornya siapa sih? Siapa ya? Saya lupa. Saya tuh lupa yang urusan struktural di DPW. Pak siapa ya? Pak Rohadi, bukan Pak Rohadi. Pak Nur Hadi. Siapa yang di Tengaran itu? Seperti itu. Saya dimasukkan nomor beliau, saya belum konfirmasi sih ya, karena sibuk gitu. Saya report as spam keluar gitu-gitu. Yang terkait saham gitu. Bolak-balik. Ternyata ada kemudian yang cerita ke saya, ya itu di Telegram semua itu. Tertipu hal yang itu. Jadi kita harus apresiasi Bu Titi atau kader yang lain yang pernah tertipu. Karena apa? Ketika bapak, ibu tertipu gitu ya, tolong dicatat modusnya. Dan itu menjadi ketika di-share itu menjadi pelajaran bagi yang lain.
gitu. Bagi yang lain, oh ternyata modusnya tuh seperti ini. Kalau yang di Shopee itu pakai kris ya, kris itu dimasukkan terus dan seterusnya gitu. Saya lupa mencatatnya gitu. Seperti itu gitu. Nih jadi tolong diapresiasi bagi kader yang mau menceritakan dan kemudian men-share kejadian-kejadiannya itu untuk pelajaran yang lain. Begitu. Kemudian gimana keamanan kita ketika sering komen di YouTube gitu. Sama saya juga jadi nggak sering komen. Kenapa? Karena saya waktu semester kemarin saya tuh udah rencana buat konten macam-macam gitu ya. Ternyata memang kita harus siap gitu ketika menjadi konten kreator dan macam-macam. Saya 1 kali di-ban gitu, dan itu nggak bisa, saya nggak bisa menghandle akun saya 1 kali 24 jam gitu. Nggak tahu siapa yang melaporkan ya, mungkin saya nggak tahu itu seuzon sama mahasiswa yang nggak suka sama saya gitu ya. Terus ya udah gitu. Akhirnya habis itu saya berhenti nggak buat karena ngerasa bahwa aduh keamanan saya gimana ya, ntar saya sudah buat konten banyak-banyak gitu ya, udah misalkan gitu ada cuan ini sekarang enggak gitu. Itu nanti ternyata akun saya direbut sama orang lain, ini keamanannya gimana ya? Nah, itu banyak hal gitu yang bisa didapat dari itu. Kalau bisa buat akun lagi yang itu memang tujuannya untuk browsing gitu, berselancar, jangan pakai akun kita yang asli gitu. Apalagi kalau Instagram, YouTube itu kan bisa ganti-ganti akun ya, walaupun di smartphone 1 gitu. Nah, jadi kalau Ibu bisa bikin sebutannya akun itu beda kepribadian gitu Bu. Jadi nggak perlu merasa bahwa ini kok jadi diri palsu, enggak. Tujuannya beda-beda gitu. Kalau kita akun saya yang akun murni saya gitu, itu ya memang harus membangun personal branding like a dosen gitu, like a lecturer. Jadi memang harus begitu gitu. Jangan sampai saya misalnya kadang saya suka iseng atau gimana gitu ya nge-share apa gitu. Nah, itu yang oh iya jadi ini nggak membangun personal branding saya. Nah, dulu saya kan aktif di Facebook ya. Terus kemudian banyak masukan dari teman, kamu kok nggak mau dan segala macam, akhirnya nggak aktif gitu. Terus kemudian geser ke Instagram, yang lain-lain udah pada geser ke TikTok, saya belum gitu. Nah, hal itu juga sebenarnya membangun personal branding kita gitu di antaranya. Jadi kalau bisa, kalau mau yang mempelajari macam-macam komen-komen di macam-macam gitu, itu pakai akun second account. Jadi kalau mahasiswa saya itu anak-anak Gen Z itu, mereka itu pasti satu orang itu punya 2 akun minimal Bu. Punya berapa akun, yang satu itu memang untuk personal brandingnya gitu. Yang satunya lagi itu untuk yang alay-alay seperti itu. Nah, seberapa bahaya kalau ditelusuri ke macam-macam, karena begini, untuk Google aja itu kan terhubung dengan akun semuanya. Kita mau install mau pakai smartphone, pakai Android, itu kan harus pakai Gmail gitu, dan itu sudah kita menyetorkan banyak data kita gitu ke Google gitu. Udah kita setorkan dengan dengan menerima cookie, dengan menerima semuanya ketentuan yang ada di situ, sehingga kita bisa pakai smartphone. Dan itu terhubung dengan akun, terhubung dengan ini, terhubung dengan itu gitu. Bahaya. Jadi kalau bisa sih bikin akun lain gitu. Seperti itu. Itu bahayanya ya banyak kalau ada yang mau menelusuri semuanya dari riwayat-riwayat postingan kita dan lain sebagainya begitu. Google aja udah menyedot banyak informasi dari kita gitu, yang kita nggak sadar gitu, udah menyetorkan banyak begitu.
Begitu Bu kalau dari saya. Saya belum akan menjadi konten kreator karena masih belum merasa secure dengan hal-hal itu gitu. Jadi saya masih fokus di dunia nyata, real life. Begitu insya Allah. Ya Allah, Ustazah, untuk jawabannya, dan insya Allah semakin melengkapi, mendalamkan materi yang telah disampaikan dengan ditambah beberapa pertanyaan baik dari Bu Neng, Ustaz Syaifuddin maupun Bu Titi. Allah. Jadi kita bisa tanya jawab sama Ini Dewa Pila ini ada ini ada tantangan. Siap sampai malam ya. Masya Allah. Kalau masih ada yang ingin bertanya, kami persilahkan karena kebetulan beliaunya membuka untuk bahkan siap sampai malam ya, tapi insya Allah tetap sesuai rencana kita nanti masih ada sekitar 10-an menit lah. Kalau masih ada yang bertanya atau Tadi apakah udah di-capture ya istilahnya? sudah insya Allah sudah nanti insya Allah kita sama-sama monggo. Ini belum paham videonya, nanti saya kirimkan videonya ke Pak Priyanto ya. Boleh. Dan videonya saya kirim. Oke, insya Allah ini nanti bisa dikirimkan baik videonya maupun materi yang tadi kita sampaikan nanti biar kita share di grup biar lebih bisa memahami dan juga jadi pegangan insya Allah. Ada yang masih ingin bertanya? Bertanya ada? Enggak ada ya? Oke, kalau tidak ada sebelum nanti kita akhiri ada kami persilakan kami berharap ada closing statement dari Ustazah untuk kita semuanya. Aduh, ada closing statement ya. Apa ya? Saya pribadi sih menginginkan kita naik daya kritisnya dan daya tahannya untuk bersosial media begitu. Karena memang kalau bertemu dengan yang orang umum kadang nggak tahan itu ya lebih baik mundur. Tapi kalau kita mundur, kita akan semakin tertinggal dengan kemajuan zaman. Jadi saya berharap kita semua bisa menaikkan daya kritis dan daya tahan. Apalagi dakwah kita itu sudah mihwarnya, mihwar apa gitu. Dan ini udah dakwah siasi yang cobaannya tentunya tidak sederhana zaman dulu. Insya Allah begitu aja Pak. Oke, terima kasih. Jadi lagi kita diingatkan untuk tambah daya kritis, daya tahan tentu serta tambah bijaksana di dalam bermedsos. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah sampai pada penghujung acaranya. Sebelumnya kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Ustazah Iki yang dengan segala bentuk materi, waktu, pikirannya membersamai kami semuanya yang ada di Jepara, dan kami tidak bisa membalas semuanya. Insya Allah balasan Allah yang jauh lebih baik untuk Ibu Iki juga keluarga. Amin Allahumma. Amin. Demikian juga kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada ikhwah fillah, ikhwan wa akhwat yang sampai dengan malam hari ini. Dari awal ada yang mulai 7:30 sudah masuk dan sampai hampir 9:30 ini
masih setia bersama-sama mendengarkan, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan untuk kita, keluarga kita, untuk dakwah kita, tentunya menjadi harapan kita bersama. Amin Allahumma amin. Dan dari saya pribadi, saya menyampaikan mohon maaf atas kurang lebihnya, membersamai Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dengan penuh semangat. Ada yang upah bersama, tadi Ustadz Saifuddin, saya yakin juga yang lainnya ada, karena kebetulan termasuk kami, ini kebetulan saya di DPD, juga bersama-sama di grup upah pada malam hari ini. Jadi walaupun mungkin tidak sampai 50 yang ikut Zoom, tapi insya Allah pesertanya jauh lebih banyak, karena ada beberapa upah yang kemudian mengikuti bersama pada kegiatan malam hari ini. Sekali lagi kami sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan marilah kita tutup bersama pertemuan atau Zoom pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul masjid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, sekali lagi terima kasih semuanya, terutama wabil khusus dengan Ibu Iki. Walaikumussalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul semuanya, mohon maaf. Mohon pamit. Kami Semuanya, makasih.